Ketika WPW mulai menjadi berbahaya, maka pasien bisa juga terjadi henti jantung dan bisa menyebabkan jantung berhenti mendadak. Halo, Sobat Sehat, pejuang aritmia sekalian. Saya Dr. Jansen, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia di Eka Hospital BSD. Hari ini, kita akan kupas tuntas mengenai penyakit WPW sindrom yang mungkin sering kita temui. WPW syndrome adalah singkatan dari Wolff-Parkinson-White syndrome. Ini adalah 3 orang yang pertama kali menemukan penyakit ini. Jadi WPW adalah kelainan atau gangguan irama yang diakibatkan karena adanya jalur tambahan. Jadi jantung kita terdiri dari 4 ruangan, ada 2 ruangan di atas jantung dan 2 ruangan di bawah jantung. Tetapi uniknya, kabel listrik jantung dari bagian atas jantung ke bagian bawah jantung hanya ada 1 kabel saja. Pasien dengan WPW mempunyai lebih dari 1 kabel, bisa 2, bisa 3, atau bahkan lebih. Ada yang namanya WPW pattern saja, ada yang namanya WPW syndrome. Bedanya apa? Kalau WPW pattern artinya ada gambaran WPW dari EKG-nya, tetapi tidak pernah ada keluhan aritmia atau tidak pernah ada gangguan berdebar-debar pada pasien tersebut. Yang kedua adalah WPW syndrome, yaitu pasien yang mempunyai kabel tambahan dan terlihat dari EKG-nya, tetapi juga disertai dengan keluhan berdebar-debar. Artinya, pada saat lagi kumat, pasien bisa mengeluh berdebar-debar dan denyutnya menjadi sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 180 atau 200 kali per menit. WPW ini merupakan kelainan bawaan. Artinya, pasien dengan WPW lahir dengan adanya ekstra kabel listrik yang menyebabkan pasien bisa ada gangguan aritmia atau keluhan berdebar-debar. Apa sih keluhan pasien dengan WPW syndrome? Pasien dengan WPW syndrome ketika kumat akan timbul yang namanya aritmia supraventrikular takikardi atau denyut nadi yang sangat cepat sekali. Tadi sudah disebutkan, bisa sampai 180 atau bisa sampai 200 kali per menit. Pasien dengan WPW syndrome memang sebagian besar tidak berbahaya dan hanya sebagian kecil saja yang bisa berbahaya, kurang dari 1%. Tetapi ketika WPW mulai menjadi berbahaya, maka pasien bisa juga terjadi henti jantung dan bisa menyebabkan jantung berhenti mendadak. Untuk itulah, makanya WPW yang simptomatik atau ada gejala, maka harus dilakukan terapi. Terapinya apa sih dok dengan WPW ini? Ya, pasien dengan kabel tambahan tentu saja fokus utama kita adalah menghilangkan kabel tambahan tersebut dengan cara kita melakukan ablasi. Terapi kateter ablasi terbukti sangat efektif untuk menyembuhkan pasien dengan WPW syndrome. Setelah kabel tambahannya kita putus, maka pasien tidak akan mengalami gangguan irama atau gangguan berdebar-debar kembali. Pertanyaan berikut, dok, bisa nggak sih kalau saya hanya minum obat saja? Kalau misalnya pasien keluhan berdebarnya sangat jarang, mungkin hanya setahun sekali atau bahkan hanya 2 tahun sekali, ya sebenarnya pasien tidak perlu minum obat sama sekali. Dan biasanya kita berikan obat atau pasien minum obat ketika keluhannya muncul. Karena toh keluhannya juga jarang. Jadi obat sebenarnya tidak terlalu efektif. Tetapi kelemahannya, kalau pasien minum obat tentu saja butuh waktu. Ketika berdebarnya muncul, sampai pasien minum obat, dan sampai obat bisa bekerja dengan baik, tentu saja membutuhkan waktu. Karena obat kan butuh dicerna dulu di saluran cerna dan lain sebagainya, sehingga mungkin butuh waktu beberapa jam baru obat bisa bekerja efektif
dan aritmianya bisa hilang. Cara paling cepat adalah setiap kali muncul, pasien datang ke rumah sakit, ke UGD, sehingga diberikan obat infus lewat vena untuk segera saat itu juga mengembalikan gangguan iramanya ke normal kembali. WPW sindrom keluhannya, serangannya bisa sangat-sangat bervariasi dalam artian lamanya. Ada yang hanya beberapa detik saja, 30 detik, 1 menit, bahkan saya pernah ketemu pasien yang sampai lebih dari 24 jam keluhannya. Tentu saja sangat-sangat tidak nyaman, pasien mengalami denyut jantung yang sangat tinggi sampai berjam-jam. Dan ini tentu saja bisa menyebabkan gangguan dari fungsi jantung. Karena jantung akan bekerja sangat berat, karena denyut nadi sangat cepat dan bisa menyebabkan gagal jantung. Makanya harus mendapatkan terapi segera. Ketika ada keluhan, lebih baik kalau misalnya tidak berhasil dengan obat dalam beberapa waktu, harus segera ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi infus untuk mengembalikan ke normal kembali. Terapi kateter ablasi menjanjikan karena pasien mempunyai kesempatan untuk sembuh sempurna tanpa harus obat. Angka keberhasilannya sangat-sangat tinggi. Bahkan untuk WPW sindrom yang kabelnya ada di sebelah kiri jantung, itu bisa lebih dari 95% angka keberhasilannya. Dan setelah itu pasien tidak perlu minum obat kembali dan tidak akan kumat kembali karena pasien sudah sembuh. Untuk kabel tambahan yang ada di sebelah kanan, umumnya agak lebih unik. Kenapa? Karena biasanya kabel tambahan yang di sebelah kanan lebih tebal, bahkan bisa tidak hanya terdiri dari satu kabel, bisa terdiri dari beberapa kabel. Contohnya adalah pasien dengan gangguan Ebstein anomali yang bisa terdiri dari beberapa kabel tambahan di sebelah kanan. Angka keberhasilannya sedikit lebih rendah, yaitu di atas 85%, tapi masih sangat baik. Artinya, 85% pasien akan sembuh dengan ablasi dan sekitar 10-15% memang membutuhkan ablasi ulang. Tetapi biasanya dengan ablasi ulang, angka keberhasilannya bisa jauh lebih tinggi, lebih dari 90%. Sehingga kateter ablasi merupakan terapi yang sangat menjanjikan. Kenapa? Karena pasien bisa sembuh tanpa harus obat dan tidak kumat kembali. Kedua, tindakannya juga merupakan tindakan minimal invasif. Pasien hanya dibius lokal dan pasien dirawat hanya di ruang biasa, bukan di HCU atau di ICU, dan besokannya pasien juga boleh pulang. Ketika gagal untuk ablasi WPW, kapan sih tepatnya kita bisa melakukan terapi ablasi ulang? Umumnya kita janjikan pasien 3 bulan setelah ablasi yang pertama. Kenapa? Karena kita mengharapkan setelah 3 bulan, maka luka ablasi yang pertama sudah sembuh. Kadangkala memang setelah diablasi, dalam beberapa hari masih suka kumat. Kenapa? Karena lesi ablasinya atau luka ablasinya itu belum permanen. Kita harapkan dalam 3 bulan, ya, kalau misalnya memang masih muncul, ya kita harus ablasi ulang. Kadangkala dalam 3 bulan ketika lesi ablasinya permanen, keluhannya akan sembuh dan pasien tidak perlu dilakukan ablasi ulang. Yang kedua, juga luka di daerah lipat paha. Setelah 3 bulan, kita harapkan lukanya sudah sembuh sempurna, sehingga bisa kita lakukan ablasi ulang, bisa kita pasang infus ulang untuk kita lakukan ablasi berikutnya. Jadi pasien setelah dilakukan kateter ablasi, artinya pasien sudah sembuh, tidak perlu terapi obat sama sekali. Dengan syarat ya tindakan kateter ablasinya berhasil dengan baik. Jadi kateter ablasi mengembalikan supaya fungsi listrik jantungnya akan kembali normal. Sehingga setelah ablasi pasien sudah normal. Artinya pasien bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Boleh berolahraga, boleh berkegiatan, boleh melakukan olahraga-olahraga yang ekstrim tanpa ada keluhan kembali. Setelah dilakukan kateter ablasi, ya umumnya tidak ada pantangan yang bermakna, cuman memang pasien membutuhkan waktu beberapa hari supaya luka di lipat pahanya itu sembuh. Setelah sembuh, ya sebenarnya tidak ada pantangan untuk aktivitas, ya. Jadi sama seperti tindakan yang lainnya, tentu saja lukanya harus dijaga dengan baik, jangan sampai terjadi infeksi. Tetapi pada ablasi,
itu lukanya bukan luka sayat. Jadi hanya luka tusuk, hanya beberapa luka tusuk. Jadi lebih gampang untuk sembuh dan lebih mudah untuk sembuh. Dan dalam beberapa hari pasien sudah bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada gangguan lagi. Efek samping atau komplikasi yang paling sering terjadi adalah terkait dengan luka tindakan. Sama seperti kita ambil darah atau ketika kita donor darah, maka luka daerah tindakan bisa saja terjadi hematom atau kebiruan atau bengkak, itu yang paling sering terjadi. Tentu saja kalau terjadi bengkak atau kebiruan membutuhkan waktu penyembuhan lebih lama, tapi biasanya tidak lebih lama dari 1-2 minggu. Setelah dilakukan kateter ablasi, pasien biasa dirawat 1-2 hari untuk penyembuhan luka. Setelah itu pasien boleh pulang, kemudian kontrol kembali dalam waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu dikontrol dan tidak ada keluhan kembali, biasanya sih pasien cukup kontrol 1 tahun sekali atau bahkan bisa lebih jarang. Tujuannya supaya mengontrol saja apakah memang masih ada keluhan sisa atau ada yang tidak berhasil dengan baik. Tapi umumnya setelah tindakan kateter ablasi yang berhasil, pasien cukup kontrol 1 kali, yaitu 1 minggu setelah tindakan. Oke, demikian kupas tuntas mengenai penyakit WPW sindrom. Nantikan kupas tuntas lainnya untuk penyakit aritmia yang lainnya di channel ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar kalau sobat sekalian punya pertanyaan atau mau dibahas mengenai penyakit aritmianya.